Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ya, tidak jumpa lagi dengan saya nih guys. Saya ini acara ini pasien saya, bukan pasien ya. Komen saya ada yang cabenya ngeluh. Saya sengaja datangin ini. Halnya apa gitu? Kenapa cabenya udah tinggi, udah besar, udah berapa bulan gitu? 3 bulan lah lebih lah. Itu kan masa pembuahan. Tapi cabenya buahnya sedikit guys. Iya. Katanya sih penyakit apa, gejala apa gitu. Padahal postur tanah bagus, sinar matahari bagus, semua bagus lah, tapi buahnya sedikit. Saya cobain ini, lihatin nih guys. Ini saya udah ada di tanaman cabenya nih guys. Ini katanya sih cabenya cabai setan ditanam. Ya bener, ini cabai setan tuh, warnanya juga kuning ini guys. Lu lihat. Ini bisa begini tuh guys ya. Katanya udah dipupuk berbagai macam cara, berbagai macam penyemprotan, masih tetap aja keriting cabenya. Kalau keriting ini biasanya buahnya sedikit, walaupun bunga juga rontok. Karena proses fotosintesisnya kurang bagus ini guys. Daunnya keriting sini guys, ini penyebab utama biasanya masalah cabai nih guys. Biasanya ini berdorasi sama kutu daun ini guys, dilihat ini udah kelihatan tuh pertamanya juga tuh kutu daun ini, kayak ini yang kecil-kecil ini guys. Kutu daun ini bisa daunnya keriting, ntar bunganya juga jatuh karena kurang makanan masukan antara fotosintesis sinar matahari sama mineral dari bawah gitu. Vitamin-vitamin dari bawah itu kan, ini kan diproses sama matahari nih guys, sama sinar matahari. Ini kurang mencukupi, kurang maksimal ya. Bisa keriting ini stomatanya ketutup sama daun-daun keriting ini nih guys, sama daun-daun keriting. Coba lihatin aja nih ya guys ya. Tapi kami lihatin dulu, bisa keriting-keriting semua tuh. Biasanya aslinya itu ini bekas-bekas keropak itu, daun ini, daun kena kutu daun, canggaong, itu juga canggaong atau wereng sama cabai. Cabenya sih lumayan bagus ini, lumayan, pohonnya apanya juga. Ini bisa dipenanggulangin, bisa. Tuh lihatin guys ya, buahnya banyak, tapi ininya nggak ada buahnya. Nih yang jatuh-jatuhnya lihatin guys ya, yang jatuh-jatuhnya nih, ini bunganya juga tuh pada jatuh kan tuh, ini guys tuh bunganya tuh. Ini buahnya juga jatuh. Nih halnya itu kutu daun, jadi daunnya itu keriting. Masalah pemupukan ini udah cukup, ini bagus ini. Kalau cabai kan udah gede-gede, pupuknya jangan berdekatan kan dengan ini, apa namanya, pengaruh juga sih sama buahnya juga. Jangan dekat-dekat sama batang, sekitar 20 cm lah segini nih. Boleh dikocor, boleh di tapi pakainya sedikit aja pupuknya. Setiap setengah bulan sekali lah kalau udah gede segini nih pupuknya. Perlu sih, perlu asupan gizi gitu, vitamin-vitamin itu seperti NPK, DAP, NPKP gitu. Jangan kebanyakan nitrogen lah ya kalau udah begini. Terus nyemprotnya juga ini guys ya, nyemprotnya nih. Lihat bunganya sih banyak nih guys nih. Bunganya tapi pada jatuh bunganya juga. Karena fotosintesisnya kurang normal ini guys. Fotosintesisnya. Tuh guys. Sebenarnya pohon segini tingginya tuh, segini tuh guys ya. Satu pohon itu bisa mencapai 1 kilo. Biasanya kalau nggak jatuh ini, bunganya banyak sih emang. Ini karena daunnya keriting sih, tidak maksimal untuk nyantol ini karuknya nih. Nggak nyantol ya, jatuh gitu karuknya. Dan penyemprot nih guys ya, masalah nyemprot ini selalu pakai sistemik. Jangan pakai kontak lah ya. Bisa busuk tuh itu daun ini ya guys tuh. Ya terus-terusan jatuh ini. Yang dipetik sedikit. Ini kan cabai setan nih guys, kalau dipetik itu biasanya merah. Ini sebelum merah ini jatuh, sebelum warnanya merah ini. Kalau ini kan belum pedas karena bukan cabai cerelak, cabai setan ini. Kalau udah merah-merah semua baru pedas rasanya.
Tolong mupuknya ini ya, nyemprotnya ini pakai sistemik lah, iya. Jangan pakai kontak supaya daunnya lebar lagi. Kalau udah daunnya udah bagus, udah normal lah, ya nggak keriting. Kayak apa ya? Contohnya ya. Ini guys, ini. Ini mulai agak sembuhan nih, iya. Bisa baru ininya utuh ini. Aslinya nyemprotnya jangan rutin-rutin banget lah kalau cabai. Jangan rutin-rutin banget. Obat ulatnya juga harus ada, obat kutu daunnya ada. Entah itu Marsal, entah itu Dencis, entah itu jenis kutu daun itu guys. Kalau ulatnya sih Abasel tak apa gitu, yang sistemnya sistemik. Pupuk supaya tidak jatuh gitu buahnya gitu guys. Tuh lihat, nggak ada kan merah-merahnya nih guys, satu pun nggak ada merah-merahnya, cuma hijau kuning semua tuh. Masalahnya kalau cabai ini ambilnya merah, ambilnya merah udah tinggi segini tuh guys tuh. Mana kan belum ada ini ya, emang ini udah ada gejala. Ini kan udah sayang, udah pembiayaan, udah pengobatan, masih tetap aja gitu nggak bisa menghasilkan buah. Hasil sih hasil, cuma jatuh. Pemupukan juga dikurangin N-nya, penyemprotan juga harus pakai sistemik lah, yang jangan kontak itu kan sekali mati ini penyakitnya. Tapi itu bisa mempengaruhi daunnya, karena daun ini tidak tahan sama ini sistemik panas. Kalau obat kontak itu guys, obat kontak panas. Lihat jatuhnya tuh guys ya, yang jatuhnya tuh ini terus-terusan begini nih guys, terus-terusan nih jatuh ini. Padahal ini jauh dengan air tuh, jauh 70 cm dari bawah itu. Ini nggak bakalan becek atau bacek itu. Halnya ini perawatan antara pemupukan dan penyemprotan. Ini udah sayang-sayang, udah biaya banyak itu, udah bulan-bulan juga ini tanamnya. Ini jangan sampai di sanggain nih pakai lanjaran nih supaya nggak roboh ini guys. Iya, jadi halnya ini masalah postur air juga cukup, nggak bacak. Masalah pemupukan ya itu pemupukan sama ini udah jatuh lagi. Malahan kalau musim penghujan itu bagus lah, nggak perlu nyiram, nggak perlu apa. Yang bagusnya cabai bisa dipenanggulangi antara setengah bulan atau 10 hari ini bisa sembuh lagi nih, bisa sembuh lagi. Ini banyak padahal si buahnya tuh, jatuhnya nggak habis ini, masih tetap tuh kan guys jatuhnya tuh. Udah jangan dicangkul-cangkul, jangan diapa-apain, udah dicabutin aja rumputnya. Pakai obat semprot juga gulmanya ngilangin jangan lah, iya. Jangan pakai obat semprot, dicabutin aja. Karena rawan kalau udah buah begini nih. Rawan mati kalau pakai obat semprot itu, bawahnya tuh buangin rumput-rumputnya, dicabutin aja. Pokoknya 2 kali nyemprot aja, 10 hari sekali udah normal lagi, udah normal lagi cabenya, karena masih bisa ditanganin lah. Jangan sampai udah biaya banyak guys ya, udah biaya banyak pakainya salah obat atau mupuknya salah, bisa rawan. Udah sayang-sayang lah, udah buahnya banyak tuh, tapi belum ada yang merah-merahnya nih. Ini dari awal ini, dari awal belum sama sekali metik merah gitu, selalu rontok nih katanya sih, selalu rontok. Katanya sih ini cabenya ini bibitnya dari toko, bibit bukan bibit sendiri, dari panah merah gitu. Cuma ininya aja lah, masalah pemupukan sama
penyemprotan yang dikendalikan itu. Ya moga-mogahan ketemulah sama hasilnya ini. Udah kalau udah ditanganin pakai sistemik. Oke guys, terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.